Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho akhirnya menangkap dua tersangka pembunuhan pria yang mayatnya ditemukan di pinggir tol Tangerang. Salah satu tersangka ternyata adalah mantan pacar korban. Tersangka Fahrul 21 tahun mencoba menghilangkan jejak terkait pembunuhan pada Bayu Samudra 19 tahun dengan cara merusak wajah korban dengan sadis agar wajah korban tidak dikenali. Bagaimana kelanjutannya? Simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kapolres Metro Tangerang Kota, Kapten Opsnal Ditkrimum Polda Metro Jaya, dan para penyidik dari Subditreskrim dan Jatadras Ditkrimum Polda Metro Jaya, serta teman-teman media sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan siang hari ini, saya didampingi dengan Kapolres Tangerang Kota dan para penyidik dari Krimum akan menyampaikan terkait keberhasilan pengungkapan kasus pembunuhan berencana disertai dengan pencurian. Tim gabungan dari Subditreskrim, Subdit Jatadras Direktorat Tindak Umum Polda Metro Jaya, dan juga dari Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota telah berhasil melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap pelaku kasus pembunuhan berencana dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban. Kasus ini terjadi pada hari Rabu, tanggal 1 Juni tahun 2022, pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat, di Jalan Puri 11 arah masuk gerbang tol Tangerang, Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang. Adapun korban atas nama Bayu Samudra atau disingkat BS, laki-laki, umur 19 tahun, ini meninggal dunia. Kemudian tersangka ada dua, satu FR, laki-laki, usia 21 tahun, peran sebagai eksekutor dan juga pengatur strategi dari tindak pidana ini. Kemudian yang kedua adalah DF, perempuan, usia 18 tahun, peran adalah sebagai pembantu eksekutor. Kemudian beberapa barang bukti yang berhasil diamankan dan sudah dijadikan sebagai barang bukti terkait dengan kasus tindak pidana ini. Kita sudah gelar di sini, diantaranya ada beberapa pakaian, kemudian ada juga SIM card, kemudian ada juga topi warna hitam, kemudian satu buah palu besi yang kita sudah tempatkan di meja depan yang akan kita perlihatkan nanti kepada media. Kemudian ada juga satu buah pisau cutter, kemudian satu buah kunci sepeda motor, kemudian juga ada dua sepeda motor yang kita tidak tampilkan di sini mengingat kapasitas ruangan. Kemudian terkait dengan kasus ini, motif terjadinya kasus ini adalah tersangka sakit hati dan cemburu terhadap korban. Adapun kronologi singkat terjadinya tindak pidana ini bisa saya gambarkan kepada rekan-rekan sekalian bahwa korban ini merupakan mantan pacar dari tersangka DF yang wanita. Ini seringkali menghubungi dan mengajak tersangka DF untuk berhubungan badan sehingga membuat tersangka kesal. Kemudian tersangka DF menceritakan hal tersebut kepada tersangka FR yang merupakan pacar dari tersangka DF. Kemudian tersangka juga melihat pembicaraan di media sosial melalui pesan WA korban kepada tersangka DF, sehingga tersangka FR ini meminta kepada tersangka DF untuk berbicara dengan korban melalui telepon dan memancing korban agar dilakukan pertemuan. Kemudian di sini juga sudah mulai diatur strategi dan juga peran daripada tersangka
DF untuk membantu daripada tersangka FR. Kemudian rekan-rekan sekalian, ini pada saat korban menemui tersangka DF di perumahan Fortun Ciledug, Kota Tangerang, mereka berjalan menuju jalan Puri 11 arah masuk gerbang tol Tangerang, Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, di mana tersangka FR sudah menunggu untuk membunuh korban. Pada saat tersangka dan korban bertemu, tersangka DF kabur dengan menggunakan motor milik tersangka FR. Tersangka FR langsung menyemprotkan cairan carbon cleaner tersebut, ya, jadi menyemprotkan cairan carbon cleaner ke arah muka korban. Ketika korban sedang membersihkan mukanya dari cairan carbon cleaner yang disemprotkan oleh tersangka FR, ini langsung tersangka FR langsung mengambil martil atau palu, ya, yang ada di sini, yang sudah siapkan di dalam tas. Kemudian tersangka FR langsung memukulkan ke arah kepala bagian belakang terhadap korban sebanyak 3 kali, sehingga korban terjatuh ke bawah dan tidak sadarkan diri. Kemudian tersangka FR langsung mendorong korban yang sudah tidak sadarkan diri ke arah semak-semak. Setelah itu tersangka FR langsung mengambil 1 unit handphone merek Poco M3 warna hitam milik korban di kantong jaket. Kemudian tersangka FR setelah itu melarikan diri menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh korban, yang juga sudah kita amankan, ya, sepeda motor tersebut. Kemudian rekan-rekan, akibat kejahatan ini, tindak pidana ini, kedua pelaku sudah dijadikan tersangka dan penyidik sudah menetapkan mereka dengan sangkaan pasal 340 KUHP dan atau pasal 365 ayat 3 KUHP dan atau pasal 339 KUHP dengan pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Demikian yang bisa saya sampaikan. Berikutnya kami akan memperlihatkan barang bukti yang ada. Setelah itu akan saya persilakan bila ada pertanyaan 1-2 dari teman-teman media sekalian. Terima kasih. Ini benda-benda yang mematikan itu pertama disemprot dulu ini semprotannya ini yang dipegang Pak Kapolres, ya. Kemudian baru dipukul pakai ini, martil ini, ya. Kiri kabit, Kanan. sekali lagi kabit. Kabit kanan dong. Oke, ya. Ini keras nih. Lagi Pak. Ke lantai aja pecah ini lantai. Keras kan ini. Nah. Keras ini. 3 kali bagian belakang. Ya rekan-rekan, saya didampingi
ingin Pak Kapolres dan juga para penyidik yang menangani kasus ini mungkin ada pertanyaan rekan-rekan terkait kasus ini, silakan mungkin 1-2 pertanyaan. Cukup jelas? Ada? Ya dari belakang dulu, baju merah. Tujuan. Kronologi mengenai si pelaku membawa korban ke tempat lokasi penemuan itu seperti apa Pak? Lalu kronologi mengenai penangkapannya clear Pak? Tadi kan sudah digambarkan itu, ya sudah digambarkan itu tadi disampaikan bahwa karena motifnya cemburu kemudian diatur strategi untuk pertemuan itu, ya pertemuan, kemudian pelaku sudah mempersiapkan alat-alat seperti ini, gitu ya. Kan perempuan ini ada keterlibatan melakukan pembunuhan atau tidak? Kalau misalkan si perempuan ini hanya membantu, apakah dikenakan pasal yang sama? Karena kan dia tidak melakukan pembunuhan tapi membantu melakukan Jadi ini perempuan ini tadi yang seperti saya sampaikan di awal. Jadi ini kan pembunuhan ini direncanakan oleh mereka berdua, ya. Jadi ini pembunuhan berencana. Jadi walaupun peran eksekutor ini adalah FR ini adalah pacar daripada DR, ya. Jadi ini ada perencanaan di sini dan juga peran daripada DR walaupun tidak mengeksekusi langsung, tetapi dia turut merencanakan dan membantu mempersiapkan peralatan untuk digunakan membunuh korban, ya. Izin, Ya. itu kan ada cutter dan pada saat ditemukan korban kondisinya dalam disayat-sayat. Apakah tersangka melakukan penyayatan terhadap korban di wajah? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi untuk cutter itu digunakan untuk menyayat, ya, menyayat bagian wajah dan leher. Ya, pada saat sudah dipindahkan di TKP, pelaku menggunakan cutter tersebut untuk menyayat pada bagian wajah dan leher korban. Dan lagi. Ada tujuan untuk menghilangkan identitas nggak Pak dengan menyayat wajah agar tidak dikenali? Ada. Ya, ini saya kasih kesempatan Pak Kapolres mungkin menekankan lagi itu untuk yang ditanya mereka tadi. Ya, terima kasih. Mungkin dapat menambahkan. Jadi memang setelah pelaku melakukan tindakan pemukulan, kemudian menyeret ke semak-semak, kemudian membawa handphone untuk pergi, kemudian pelaku ini kembali lagi membawa pisau cutter ini untuk memastikan bahwa korban ini meninggal dunia. Makanya disayat-sayat di mana bagian wajah, kemudian termasuk di bagian leher ya. Kemudian pengungkapannya pun setelah kita identifikasi korban ini dapat identitasnya. Dari situlah mulai terungkap peristiwa ini dan tim gabungan kita ini bisa mengungkap itu semua. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Kapolres dan juga tim penyidik dari Polda. Jadi demikian rekan-rekan. Jadi sudah tergambar bagaimana terjadinya tindak pidana ini. Tentunya kita prihatin, ya, terjadi tindak pidana. Satu sisi keberhasilan daripada Polres Tangerang Kota dan juga dari Subdit Tersmob dan juga Jatandras pengungkapan kasus ini dalam waktu yang singkat, ya. Tapi satu sisi juga kita prihatin terkait dengan adanya perilaku generasi muda kita yang gampang tersulut emosinya, ya, dengan motif cemburu dan sebagainya langsung melakukan pembunuhan. Tentunya Polda Metro Jaya terkait hal ini akan melakukan penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan terhadap semua pelaku kejahatan. Demikian rekan-rekan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.